Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi di live Instagram saya pada hari ini dengan tema yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu di Instagram saya, yaitu bicara tentang lepas dari kepahitan ya saudara ya. Dan memang tema ini kesannya praktis, tetapi tidak semudah yang kita dapat pikirkan. Nah, oleh karena itu saya membahas tema ini perlu penyempitan kasus supaya tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan jawab pertanyaan yang masuk di Instagram saya ini, kurang lebih sampai 1.400 orang, 114 orang, banyak banget 114 pertanyaan yang masuk. Tetapi saya sortir lah karena ada kemiripan-kemiripan dan persamaan di dalam konteks bertanyanya, maka saya mengerucut jadi 15 pertanyaan. Itu mewakili dari 114-an ya. Nah, oleh karena itu sebelum saya jauh menyampaikan bicara tentang lepas dari kepahitan, memang tema ini praktis dibanding dengan beberapa hari di belakang yang cenderung kepada nilai-nilai doktrin yang kuat. Tetapi kepahitan juga masuk dalam nilai pengajaran yang sifatnya praktikal, tetapi ada nilai teologisnya. Tetapi teologis praktikal namanya begitu. Tetapi kalau kemarin-kemarin lebih kepada hal-hal yang sifatnya dogma, doktrin, dan kemudian tentang fenomenal yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan pencerahan selama 1 jam di depan ini, dan kita menemukan jawaban dari setiap tema yang akan saya sampaikan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kuasai setiap hati kami masing-masing yang mengikuti live Instagram ini. Begitu juga hamba yang menyampaikan, diberikan hikmat khusus oleh Tuhan, sehingga topik ini menjadi topik yang tepat untuk dibahas di situasi saat-saat ini. Oleh karena itu, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing, dan tentunya lewat live Instagram ini, semua yang menyaksikan ini memuji dan mempermuliakan Tuhan, dan tujuannya hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya tidak mau melebar karena ini topik kalau mau dipanjangin bisa jadi panjang sekali, mau dilebarin bisa jadi lebar sekali, mau dinaikin tinggi bisa makin tinggi, turun ke bawah makin dalam. Jadi dari pagi saya mencoba untuk menganalisa ini, maka nanti saya kasih gambaran-gambaran sedikit untuk bicara tentang kepahitan, saudara. Nah, arti kepahitan ya sebenarnya, secara terminologi kata kepahitan, itu kalau dalam pengertian secara umum ya saudara ya, pengertian secara umum kepahitan itu yaitu perihal pahit atau rasa pahit dalam hatinya, atau sesuatu yang tidak membuat dia senang, atau ada sesuatu yang membuat dia pernah dikasari, ada situasi yang membuat dia menjadi sukar atau makin sulit, atau mengalami kesusahan, ataupun juga ada pernyataan yang tajam terhadap dirinya. Nah, itu pengertian secara umum sebenarnya begitu. Nah, bagaimana yang Alkitab katakan bicara tentang hal ini? Nah, kalau bicara tentang Alkitab, bicaranya tentang kepahitan itu perasaan sinis atau kesal yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Ya, jadi begitu ya. Jadi perasaan sinis atau kesal yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kepahitan di Alkitab itu banyak sekali, saudara, tentang bicara kepahitan.
Jadi kepahitan itu saya bagi dalam 3 bagian sebenarnya saudara ya. Dalam poin ini yang pertama adalah kepahitan yang sifatnya yaitu kepada Tuhan. Kepahitan terhadap diri sendiri. Ini diri sendiri, jadi kepada Tuhan itu sebagai pencipta Tuhan itu terkadang di dalam Alkitab dicatat ada orang-orang tertentu yang juga punya kepahitan kepada Tuhan. Dan kedua adalah kepahitan terhadap diri sendiri, saudara. Biasanya nih faktor-faktor yang penunjang internal ya, saudara ya. Jadi mungkin rasa tidak bisa menerima diri, terus merasa diperhatikan berbeda di dalam kehidupan praktis, terus kemudian mungkin dia disayang oleh orang tuanya, yang lain tidak, dan kemudian akhirnya dia juga mengalami tekanan yang luar biasa dari saudara-saudaranya seperti kasus Yusuf. Atau juga dia adalah orang yang tidak disayang dibanding dengan saudara-saudaranya di dalam keluarga. Itu juga ada begitu. Nah, atau faktor-faktor karena dia persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, seperti Kain. Nah, ini ada nih faktor-faktor yang mengalami kepahitan terhadap diri sendiri, saudara. Jadi dia itu melihat bahwa kok gue gagal terus, ini gagal, itu gagal, ini gagal. Jadi sebenarnya ada masalah serius. Kalau kemarin kita bicara tentang berkat dan kutuk, itu korelasinya adalah sifatnya turunan. Tapi ada juga yang sifatnya adalah terjadi dalam diri dia sendiri, saudara. Nah, biasanya itu ada ya, koneknya di dalam diri dia sendiri, yang tahu adalah dia. Yang ketiga adalah kepahitan terhadap orang lain atau sesama. Jadi ada 3 bagian penting ya. Kepahitan kepada Tuhan, kepahitan kepada diri sendiri, atau dengan diri kita sendiri ada apa begitu. Dan kemudian terhadap sesama, saudara. Nah, kalau saudara melihat dalam konteks ini, saudara, maka kita akan membuka satu persatu pelan-pelan ya, kepada Tuhan dulu pertama. Saya pernah sampaikan mengenai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Benar ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, ketika mereka sembunyi, Allah datang bertemu dengan dia. Nah, waktu Allah bertemu kepada Adam dan Hawa, dibilang, di manakah engkau? Gitu ya. Aku malu, kata Adam, aku ini telanjang, kata dia begitu ya. Terus Allah bilang, yang bilang kamu telanjang siapa? Gitu. Makanya Allah langsung bertanya, jangan-jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah bilang begitu kepada Adam, jangan-jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terus kemudian akhirnya Adam bilang, tuh perempuan yang di samping. Nah, secara eksplisit saya pernah sampaikan, dan ada muatan di dalamnya secara tidak langsung dia ngomong, kan ini masalahnya saya tidak pernah minta perempuan. Tapi karena Allah yang berinisiatif untuk memberikan seorang penolong, nah gara-gara ini penolong ini nih, akhirnya saya jatuh. Makanya itu lihat perempuan yang di samping. Secara tidak langsung dia mengatakan Allah yang salah. Secara tidak langsung, secara tersembunyi ada kalimat tidak tertulis tetapi tersirat kalimat-kalimat yang itu bisa ditafsirkan ke arah sana. Yang kedua, ada satu cerita lagi yaitu Naomi, saudara. Di dalam kitab Rut, saudara, Rut pasal yang ke-1, di dalam kitab Rut pasal yang pertama, saudara, nah itu ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-20, itu Naomi, saudara. Naomi ini berangkat dari Bethlehem, terus dia pergi ke arah tepatnya ke Jordania ya. Jadi ke Moab, saudara. Jadi itu karena Rut berasal dari Moab, Naomi pergi ke sana bawa anak-anaknya laki-laki, dan kemudian anak-anaknya laki dapat juga mantu orang-orang yang ada di sana, salah satunya adalah Rut. Nah, singkat cerita, Naomi ini anak-anaknya mati semua gitu loh. Nah, waktu anak-anaknya mati semua, dia kembali lagi ke Bethlehem, saudara ya. Waktu itu memang ada dialog antara Naomi dengan mantu-mantunya. Ternyata mantu yang mau ikut dengan Naomi adalah Rut. Nah, akhirnya Rut mau ikut pergi ke Bethlehem, artinya balik ke Yerusalem. Nah, ke Bethlehem. Nah, di ayat setelah Naomi sampai di Bethlehem tuh bicara begini. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ini adalah satu contoh ya, saudara ya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, ada yang punya kepahitan dengan mertua lah, ada-ada aja. Jadi
Ada yang punya kepahitan dengan mertua. Ini salah satu contoh mertua yang baik dengan mantu, karena kalau Naomi itu sebagai mertua itu brengsek, saya yakin pasti Ruth tidak mau ikut bersama dengan Naomi, saudara. Jadi waktu dikasih pilihan itu, akhirnya Ruth mau ikut bersama dengan mertuanya. Oke, akhirnya dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Katanya gitu ya. Jadi perempuan-perempuan di Bethlehem itu bertanya, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, kata dia. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kasihan sekali, saudara. Sehingga Naomi berpikiran tidak baik terhadap Allah secara khusus, bahwa dianggap bahwa anak-anaknya laki-laki itu semua meninggal, itu adalah kesalahan daripada Allah sendiri. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang mengalami kepahitan, saudara. Aduh, lagi cinta-cintanya dengan Tuhan, suaminya dipanggil Tuhan, istrinya dipanggil Tuhan, orang tuanya dipanggil Tuhan. Akhirnya mereka itu punya kepahitan terhadap Tuhan. Kenapa Tuhan panggil orang-orang yang kita sayangi itu begitu cepat sekali gitu loh. Nah, biasanya kalau orang itu kadar rohaninya belum sampai dengan titik baik, saudara, selalu cenderung untuk mempersalahkan Tuhan gitu lah. Padahal saya pernah sampaikan, hidup kita anugerah, dan kalau kita mati pun juga itu mukjizat, karena tidak semua orang bisa nyawanya diambil oleh siapapun kecuali Tuhan yang izinkan dan Tuhan yang mengambil, karena manusia itu diciptakan kemudian dikasih napas oleh Allah. Jadi kalau Allah mau ambil lagi, ditarik lagi napasnya, begitu loh. Jadi dikembalikan lagi napasnya. Nah, jadi ini ada orang-orang yang punya kepahitan secara khusus kepada Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara punya kepahitan kepada Tuhan, sebenarnya saudara yang rugi sebenarnya. Kenapa saya bilang rugi? Ya rugilah. Karena untuk apa kamu kepahitan dengan Tuhan? Sering sekali kita tuh salah berpikir atau menafsirkan salah tentang keputusan Tuhan. Itu yang kacau. Kenapa saya Tuhan diizinkan menikah dengan dia? Kalau ujungnya dia sakiti saya. Lo pertanyaan Tuhan bilang, lo ngapain juga lo pilih dia? Jadi begitu ceritanya. Kenapa Tuhan saya diciptakan lahir dari keluarga yang broken home? Lo kenapa kamu mengeluh gitu loh? Nah, ada orang yang juga keluarganya baik-baik saja, belum tentu ada damai juga. Ya pokoknya gini, setiap hal dalam hidup kita, Tuhan tempatkan kita dalam situasi apapun, saudara, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya lihat keluarga teman saya itu enak banget, orang tuanya hidupnya diberkati banget, orang tua saya susah sekali. Itu kenapa masalahnya? Tidak pernah ada yang salah. Saya selalu bilang gini ya saudara, ada 3 hal yang gak bisa dipilih dalam hidup ini. Lahir, mati, dan keselamatan. Gak bisa dipilih. Kamu mau lahir dari keluarga orang kaya, gak bisa. Bahkan bayi, orang tua mau mengendaki anaknya lahir itu sehat dan segala, gak bisa juga. Keluar ada yang cacat, ada yang mengalami sindrom, ada yang mengalami penyakit-penyakit bawaan dan segala macam, saudara. Keluar anak ini kurang sempurna secara fisik, ya nggak boleh komplain dan tidak boleh sakit hati sama Tuhan, nggak boleh. Kamu keluar tiba-tiba waktu menjelang kamu udah anak-anak udah baru bisa ngomong, kaget bahwa kamu tinggal sama mamamu karena papamu tidak tinggal lagi sama kamu. Mulai kamu kecewa, mulai kamu sakit hati dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan. Nggak boleh begitu. Karena masalahnya ini berbeda sekali. Dan kemudian saudara bilang, ini kenapa anakku masih kecil kok udah dipanggil Tuhan, suamiku lagi begini kok dipanggil Tuhan, aku lagi butuh dia, istriku segala. Sering sekali kita itu melihat keputusan Tuhan itu selalu dengan pemikiran kita, sehingga cenderung subjektif. Nah, kalau cenderung subjektif itu bahaya. Ada satu keluarga 1 minggu ini gara-gara COVID-19 ini 1 minggu ya saudara ya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Selesai itu, rumah kosong langsung. Mungkin orang punya kepahitan akhirnya sama Tuhan. Kok Tuhan sejahat itu ya pikirannya ya. Seolah-olah Tuhan yang menciptakan, menjadikan kita itu seperti gambling saudara. Dan kemudian selesai dibuang begitu saja. Enggak begitu juga sih saudara.
Nah, Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, saudara yang mengikuti live Instagram baru masuk nih saudara, yuk siapin kertas deh sama bolpen deh. Nanti saya akan keluarkan bagannya soalnya. Nah, ini penting ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, kata Naomi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Artinya dia pergi bawa anak-anak laki, pulang gue gak bawa apa-apa nih, hanya Ruth doang nih. Lihat ya, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi Naomi itu punya kepahitan kepada Tuhan, saudara. Karena dilihat aku datang dengan penuh, pulang dengan kosong. Ini Tuhan punya kerjaan gitu. Tapi kalau saudara baca cerita ini runtut sampai ke belakang, apa yang menarik? Ruth itu tinggal sama Naomi, dapat suami namanya Boas. Punya anak namanya Isai. Isai turun keluar Daud, turun ke bawah, muncullah yang disebut dengan Yusuf, bapak dari Yesus di dunia. Nah, keturunan Daud, dia lupa. Ruth itu justru mendatangkan sesuatu yang baik, saudara, untuk melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Nah, sering sekali peristiwa terjadi, kita cepat langsung underestimate terhadap Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Tapi setelah peristiwa itu kita lewati, baru kita bilang, aduh puji Tuhan ya, untung dia dipanggil Tuhan lebih cepat. Untung waktu saat itu kita dikeluarkan dari kantor. Untung saat itu kita dikeluarkan dari pelayanan. Untung ya saat itu kita pindah dari apartemen itu. Untung ya saat itu kita keluar dari rumah itu. Jadi kata untung itu biasanya setelah peristiwa terjadi. Tapi waktu peristiwa itu terjadi, saudara pasti tidak terima. Ya, pasti. Ini yang selalu yang saya bilang, perasaan sinis, kesal yang menghasilkan rasa kebencian gitu ya. Saudara, itu ada muncul saudara. Jadi kepahitan itu karena begitu. Sering sekali kepahitan itu kepada Tuhan ya saudara ya. Kita itu selalu dimulai dengan sesuatu yang salah di awal, tapi di akhirnya baru kita menyesali. Itu yang perlu saya sampaikan bagi kita. Sehingga saudara yang menyaksikan live Instagram ini, kalau engkau hari-hari ini punya kepahitan terhadap Tuhan, jangan buang waktu, berbalik deh, capek. Untuk apa kamu punya kepahitan dengan Tuhan? Dia yang tolong kamu, dia yang pelihara kamu, berbalik deh, putar balik haruan. Karena kenapa? Percuma juga mau kepahitan dengan Tuhan, mau apain lagi, mau apa yang kamu kerjakan, percuma juga. Toh kalau kamu mau bangkitnya nggak bisa juga. Itu orang tuamu udah dipanggil Tuhan, pasanganmu sudah dipanggil Tuhan dan segala macam, dan ke Tuhan ini jahat dan enggak, udah nggak apa-apa. Udah santai saja, nggak usah pusing. Waduh saya hari ini Pak kerjaan saya begini, udah tenang aja. Yo hari ini merasa bahwa gini, saya rajin Pak melayani Tuhan, saya punya ini, saya rajin memberi segala macam Pak. Dalam kondisi hari ini kok rasanya kita berat sekali ya. Akhirnya kau bilang, Tuhan kau sepertinya tutup mata terhadap kami Tuhan. Sepertinya engkau tutup telingamu terhadap teriakan kami. Dan mulailah kita curiga dengan Tuhan. Mulailah akhirnya kita negatif dengan Tuhan. Udah stop deh, jangan diterusin deh. Karena nanti jadi gak bagus. Nanti akhirnya kita berputar gitu, perasaan kita terluka. Nah setan masuk biasanya. Oh bener tuh. Buktinya apa? Percuma kan lo bayar perpuluhan, bayar segala macam ke gereja dan segala macam, rajin memberi segala macam. Mana buktinya? Lihat pekerjaan lu susah kan hari ini dan segala macam. Lihat suamimu tuh pergi ya kan sama pemain lenong lihat istrimu pergi dengan ini segala macam. Akhirnya komplain terus muncul saudara. Nah muncul komplain begitu, itu yang membuat kita jadinya tidak bagus saudara. Mulai nih salah inilah Tuhan, salah punya kepahitan gini segala macam. Kamu ada masalah dengan siapa? Tuhan yang disalahkan. Aneh.
Kadang-kadang jemaat juga begitu, ribut sama pendeta, nggak suka sama pendeta, nggak mau datang ke gereja. Aneh, gereja rumahnya Tuhan. Tuhan bisa ngomong, lu yang ribut berdua kenapa jadi gue yang dimarahin? Jangan begitu dong. Nggak suka sama pendeta itu, males ke gereja itu, aneh. Jadi pikirannya itu sering sekali udah nggak masuk akal. Katanya gereja itu rumahnya Tuhan, nggak mau lihat orang. Tapi tersinggung dikit dengar khotbahnya, tersinggung dan segala macam. Aku nggak mau lagi ya datang ke gereja. Tuhan bisa ngomong, lu kok lu yang ribut gue yang dimarahin sih? Kurang dewasa jadinya. Orang yang selalu dikit-dikit salahkan Tuhan bahaya. Maka waktu Allah menegur Adam itu, Adam bilang tuh perempuan. Perempuan bilang itu ular. Untung Tuhan gak tanya sama ular lanjut. Ular akan ngomong, siapa suruh lu ciptain gua? Cerita panjang lagi. Jadi ada kecenderungan manusia itu begitu. Sebenarnya kepahitan itu muncul dari diri kita sendiri. Nah baru kita masuk saudara poin yang kedua. Jadi tadi adalah basic ya saudara. Ada orang yang punya kepahitan kepada Tuhan, contohnya adalah Naomi, Adam, dan segala macam. Nah, yang kedua adalah kepahitan terhadap diri sendiri, merasa dia itu tidak puas. Siapa? Ayub. Jadi Ayub pernah menyesal saudara, pernah menyesal juga saudara tentang cerita-cerita itu saudara ya. Ayub pasal yang ke-9 ayat 18, nanti akan dilanjutkan kepada Ayub pasal 10 ayat yang ke-1. Ayub pasal 9 ayat yang ke-18 firman Tuhan bilang begini. Yang tidak membiarkan aku bernapas tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jadi Ayub ini saudara, dia kan tidak long suffering ya, short suffering. Anaknya memang mati 5, terus kemudian hartanya habis, dia kena borok begitu ya. Sehingga dia itu menjadi sebuah refleksi ya saudara tanpa disadari. Dia ngomong kalimat-kalimat yang dialah yang merumuhkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 1, dia bilang apa? Aku telah bosan hidup, kata dia. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi ternyata yang dialami oleh Ayub ini sesuatu yang sangat wajar saudara sebagai manusia ya. Kalau siapapun mengalami hal demikian tidak mudah juga, sampai Ayub mempersalahkan diri dia sendiri, dia tidak bisa terima. Jadi dia rasa pahit, dia tanggung ini semua, bahkan teman-temannya ini semua, bahkan teman-teman ini menjadi penghibur-penghibur yang tanda kutip ya, penghibur yang nggak elok, kurang elok gitu loh saudara. Bahkan istrinya bilang, udah lu kutukin aja deh alamu. Dan dia nih akhirnya nyimpen ke dalam, akhirnya keluarkan statement-statement seperti itu. Walaupun ya, dalam cerita ini Ayub mengalami sebuah perubahan total saudara. Dia bilang, aku menarik dah seluruh perkataanku yang tidak baik kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi bicara begitu. Di dalam Ayub 42 dia bilang, aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu kalimatnya Ayub bagus sekali saudara. Di ending dari cerita itu dia bilang, Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ada ya dalam diri kita ya saudara, rasa-rasa juga begitu ya. Siapapun lah kita ya, pasti kita juga rasa, aduh kenapa ya saya begini ya. Tapi hebat ya, kayak Yusuf mungkin saudara juga mengalami hal yang sama ya. Oh kenapa kakakku diperhatikan, aku gak diperhatikan gitu ya. Kenapa orang tua aku lebih sayang sama dia dibanding sama saya begitu loh. Atau kamu kerja, kenapa bosku kok lebih perhatikan sama dia dibanding sama saya. Jadi itu biasanya ada perasaan begitu, akhirnya saudara merasa gini, kenapa gue begini ya. Nah itu yang paling bahaya saudara. Aduh kok gue gagal terus ya. Setiap pacaran kok gue diputusin mulu. Setiap gue pacaran kok gagal mulu. Ini gagal, pandang gue kurang baik apa. Jadi itu ada perasaan itu yang akhirnya saudara tertekan secara emosi. Nah kalau udah tertekan secara emosi, yang paling bahaya itu adalah kalau engkau tidak datang sama Tuhan, bisa bunuh diri kamu. Kalau nggak bisa gila Anda. Nah itu yang paling bahaya sekali. Orang kalau sudah ke dalam, jauh banget ke dalam, perasaannya begitu kuat sekali masuk ke dalam, ngerinya iblis masuk. Akhirnya engkau jadi malas, bangun tidur jadi malas. Wanita ya nggak mau beres-beres, nggak mau rawat diri lagi, udah segala macam. Jadi kelihatannya tuh nggak cerah sekali saudara. Kenapa? Di dalam batinmu tuh kuat sekali, hatimu tuh terluka banget. Itu yang membuat akhirnya
kita itu tidak bisa berbuat segala sesuatu dengan baik, saudara. Masuk ke dalam, Ayub ke terlalu dalam dia masuk itu. Lihat Hana, masih ingat kan Hana? Cerita Hana dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 tuh, lihat nanti ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal ke-1, karena si Hana ini kan nggak hamil kan dia. Benar-benar dia nggak hamil, dia sampai nangis loh sama Tuhan, datang dia berdoa. Dia bilang begini nih di 1 Samuel 1 ayat 10. Hana bilang apa? Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Waduh. Jadi kadang-kadang ya saudara, udah nikah sekian tahun gak dapat anak gitu ya. Atau saudara usiamu wanita sudah mendekati kepala 4, terus belum punya teman hidup. Mulai saudara yuk mengalami depresi sekali, di spread banget saudara, stres. Yuk pikirin itu jadi begitu ya, akhirnya saudara pahit sekali hatimu. Jadi tidak nyaman hidupmu. Aduh kenapa ya, kayak seperti gue sial banget begitu loh. Pas dilihat-lihat ke belakang, kalau dengar khotbah saya kemarin, kalau dibilang berkutuk udah diputusin Pak. Kalau dibilang masa lalu sudah diputusin Pak. Kenapa saya begini ya? Karena ukuran kita itu berbeda dengan Tuhan. Ini masalah. Akhirnya kita tenang, kenapa gini? Kenapa nasib gue kok nggak beda sama yang lain gitu loh. Pak, saya kurang apa Pak? Saya sehat Pak, suami saya sehat, tapi saya belum dikasih anak. Ya udah, itu berarti Tuhan tahu. Kalau enggak, saudara nanti mempersalahkan diri sendiri. Karena kita masalahnya gini sih selalu. Orang menikah itu tujuannya punya anak. Enggak, siapa yang bilang begitu? Itu Pak ada di Alkitab Pak, beranak cuculah. Itu perintah yang Allah berikan kepada Abraham karena dunia masih kosong, maka beranak cuculah. Nah hari ini tujuan dari pernikahan itu adalah apa sih? Tujuan dari pernikahan itu adalah unity kok. Kalau lihat baca Alkitab itu bicara tentang unity. Anak itu bonus. Tapi kalau nggak menikah pun itu berarti Tuhan tahu kamu mampu hidup sendiri. Jadi kita itu jangan anggap kalau kita nggak nikah berdosa, salah. Ini akhirnya depresi, kita diam, merana, nggak mau mandi, kamu anak udah, aduh kasihan. Karena nggak dapat jodoh, nggak mau urus diri, nggak pernah rambutnya dikeramas, muka nggak pernah dirawat, semua segala macam. Akhirnya depresi, dia masuk ke dalam, dia kepahitan dengan dirinya sendiri. Lihat kaca, ngomong sendiri, gila lu saudara. Oh ngomong begini, gak tenang hatimu, jadi gak bagus. Akhirnya keputar terus. Ini kepahitan ini muncak terus saudara, terus di dalam diri kita. Hana begitu berdoa dalam kepedihan hati, Ayub pernah ngomong begitu. Tapi hebat, Ayub lepas dari ke mulut itu minta ampun. Tuhan perkataanku itu tarik. Jadi saudara harus ngomong hari ini yang begitu. Kalau engkau belum dapat jodoh, belum dapat anak, tarik perkataan-perkataan yang tidak bagus. Tarik semua itu. Supaya engkau lihat Tuhan itu besar. Akhirnya Hana hamil, punya anak namanya Samuel. Hebat. Yang ketiga, kepahitan yang ketiga itu saudara kalau mau baca ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18 itu menarik sekali karena ada satu bagian yang saya mau gambarkan bagi kita semua, yaitu tentang Saul dan Daud saudara. Jadi Saul dan Daud itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 itu jelas di situ dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau di dalam perikop tulisan dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu ditulis Saul benci kepada Daud. Kalimatnya begini ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Nah, lihat ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, tersinggung Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkannya mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku, kata Saul, diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
Keesokan harinya roh jahat yang ada daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara, ini lihat ya. Perhatikan baik-baik. Apa salahnya Daud? Apa salahnya Daud, saudara? Orang itu mereka yang menari bilang gitu kok. Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa sedangkan dia hanya beribu doang. Tersinggung dia, harga dirinya turun dia. Nah, ini orang yang begini biasanya kepahitan karena apa? Karena sudah punya ekspektasi terlalu tinggi dan overconfidence, merasa diri paling hebat. Terus kemudian ada orang yang memuji orang lain melebihi daripada dia, tersinggung nih. Ini orang hatinya belum beres. Yang salah siapa? Daud nggak ngomong kok. Dia nggak ngomong sama Saul. Lu tuh dia nyalain ribu gue selak. Enggak, Daud nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu orang respon terhadap apa yang Daud lakukan. Karena dia kalahkan orang Filistin. Kenapa jadi dia emosional? Nah, ini dia nih, gak beres dia nih. Kepahitan di dalam diri dia. Saul ini luar biasa sekali, saudara. Orang kalau udah punya hubungan begini repot. Kalau orang udah punya kepahitan, hidupnya penuh kepahitan, dia bergaul sama siapa saja selalu troublemaker. Nah, baru saya gambarkan, saudara nih. Nah, ini dia penting nih. Mungkin sudah bisa lihat ya. Ini penyebab nih daripada kepahitan nih, lihat nih. Yang pertama adalah tindakan dan perkataan. Jadi biasanya orang itu sebab dari kepahitan itu adalah tindakan dan perkataan. Jadi tindakannya melukai orang dan kemudian perkataannya juga melukai orang. Sering sekali dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang arogansi, melukai, dan orang bilang gini, enggak kok, gue memang karakter gue begini, kata dia. Karena karakter gue begini, gue biasa kalau ngomong gue begini, kok caranya begini. Iya benar, lu ngomongnya begitu benar. Tapi orang yang dengar kan sakit. Kamu ngomong enak, tapi setelah itu kamu lupa. Tapi orang yang dengar itu simpan di sakit, dia terluka dia dari perkataan nih. Maka dibilang, suami ingat, jangan engkau berperilaku kasar terhadap istrimu, dalam Kolose pasal yang ketiga tuh. Jangan kamu berperilaku, ayat 19 kalau kurang salah. Jangan kamu berperilaku kasar kepada istrimu supaya tidak menimbulkan sebuah kepahitan dalam hati istrimu. Kepada anak-anakmu, suami, bapak, jangan kamu buat masalah gitu loh. Nah, itu ceritanya ada di situ. Jadi ini pertama adalah sebab penyebab dari kepahitan adalah tindakan dan perkataan orang. Selalu tuh ada di situ. Yang kedua adalah kepada siapa dia? Selalu kepada orang lain. Jadi tindakan nih, kalimat-kalimat itu kasar dan segala macam kepada orang lain. Dia bahasa-bahasanya dan segala macam. Baru mulai nih modusnya tertib dia. Jadi perkataan, tindakan turun ke bawah kepada orang lain. Akhirnya masuk ke pikiran orang itu. Waktu masuk ke pikiran orang itu, jiwanya jadi terganggu. Nah, pas jiwanya terganggu, apa yang terjadi di sini nih? Terjadi pengulangan kembali, saudara. Jadi kalau orang itu kalau udah disakiti, jadi terluka, dia punya kepahitan, dia ingat-ingat terus, dia repeat terus. Jadi ketemu nama orang itu, sebut nama si A, langsung dia bahas. Ketemu nama si A, langsung dia bahas. Jadi diulang, karena kenapa? Sudah mempengaruhi kepikirannya dan mengganggu jiwanya. Dan ini bahaya sekali, kepahitan ini, aduh ngeri sekali, saudara. Ini kalau nggak beres, saudara, dia akan begitu terus. Dan dia cepat sekali terluka dengan banyak pernyataan dari orang lain. Kalau dia nggak beres nih, kepahitan yang nggak beres, saudara, dengan orang lain pasti dia kepahitan terus. Karena masalah sedikit aja perkataan, langsung dia menganggap bahwa dia yang dituduh. Karena dia situ tuh, dari perkataan, tindakannya, lari kok. Pasti ke pribadi itu mempengaruhi kepikirannya mereka. Masuk ke dalam hatinya jadi terluka. Nah, diulang-ulang terus peristiwa itu. Nah, dampaknya apa akhirnya? Terbentuklah sebuah karakter. Nah, karakter ini dia, kepahitan kan, muncul dendam biasanya. Nah, baru sikapnya itu jadi apa tuh, lihat tuh di sini tuh. Arogansi, otoriter. Terus kemudian apa lagi tuh? Mati rasa dia. Selalu pembuat masalah. Jadi orang-orang ini, saudara, aduh mengerikan sekali. Jadi ini selalu dia begitu. Ini penyebabnya dari kepahitan. Dari perkataan, tindakan, masuk ke pribadi dia, pikiran dia terganggu, jiwanya terganggu. Terus di-repeat terus peristiwa yang pernah dia alami.
Baru nanti akhirnya dampaknya apa? Overacting lah, otoriter lah, inilah, posesif lah. Ini banyak sekali saudara. Jadi mati rasa lah, arogansi lah, troublemaker lah. Jadi orang-orang ini saudara sering sekali kita temukan dalam satu komunitas. Lihat deh, kalau ada orang-orang dalam satu komunitas atau satu gereja selalu buat masalah, hatinya penuh dengan kepahitan saudara. Di mana-mana dia ribut, sukanya ribut, tersinggungnya kuat sekali, baperan banget orangnya. Biasanya tuh kepahitan itu belum tuntas dalam hati dia. Jadi dikit-dikit dia sangat baper sekali saudara. Nah ini orang-orang kayak gini kasihan saudara sebenarnya. Nah ini kayak Saul kan, dia tersinggung dia begitu. Akhirnya roh setan yang masuk ke dalam diri dia. Yang jahat itu dia masuk, terguling dia, jadi pikiran-pikirannya dia jadi tidak bagus. Nah, muncullah pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hidup dia. Nah ini yang paling saya takutkan nih saudara. Jadi begini nih nanti akhirnya kayak pohon. Nah ini pohon ini jadi apa? Bibit nih. Bibit dari kepahitan tuh ada di sini. Akhirnya muncul nih akar-akar di sini. Akar kepahitan semua muncul. Baru dia di sini kayak memendam masalah, menyimpan masalah. Jadi batang dia tuh, perkataannya, tindakannya. Jadi pribadi yang arogansi dia. Nah muncullah generasi kedua, generasi ketiga. Nanti biasanya jadi berdamai. Terus begitu. Nah ini kalau kita lihat kayak begini saudara, yang saya ngeri begini. Kalau saudara kepahitan ya dengan orang tuamu, kepahitan dengan mertuamu, terus diceritakan ada anakmu. Nanti anakmu juga jadi kepahitan sama orang tuamu, sama opanya. Itu pasti begitu, karena itu terbentuk sebuah konsep dalam pikiran begitu. Jadi akhirnya kita tanpa disadari, omongan-omongan kita di rumah itu diserap oleh anak-anak kita juga. Kalau kita cenderung bicara negatif tentang koko kita, adik kita, segala macam, anak kita masih kecil nih. Kita cerita nih koko kita gini, ini gini. Lama-lama anak kita jadi benci juga kepada uncle-nya atau antinya. Ini masalah serius. Kalau tidak ini dibenahi dari awal, muncullah generasi berikutnya. Jadi kepahitan itu muncul saudara. Padahal saudara yang punya kepahitan. Tapi kenapa jadi ikut-ikutan anak? Karena anak-anak dari kecil sudah sering dengar pembicaraan itu. Dia rekam, dia masukin ke dalam pikirannya. Hatinya jadi terluka. Dia ingat-ingat, diulang-ulang lagi begitu. Dan akhirnya terus terpancing. Yang paling bahaya adalah kita udah mengampuni nih, iya kita udah selesaikan. Tapi diulang terus di rumah. Setiap ada kasus itu terus disebut namanya. Sampai kapanpun saudara itu jadi masalah. Suamimu pernah salah, istrimu pernah salah. Nah, suamimu selingkuh atau istrimu selingkuh gitu ya. Udah minta ampun nih saudara. Itu bisa muncul saudara nanti di kemudian hari kalau ada case berikutnya. Nama yang sama akan muncul gitu loh di permukaan itu. Itu yang paling bahaya. Karena kenapa? Terus diulang-ulang terus. Nah diulang terus itu yang jadi bahaya. Karena belum ada penyelesaian. Kalau pikirannya rusak, hatinya belum berdamai. Jadi akhirnya jadi berantakan. Untuk melepaskan itu tidak mudah saudara. Nah baru kita masuk. Bagaimana caranya solusinya? Nah solusinya adalah sederhana aja sih sebenarnya. Efesus pasal yang keempat saudara. Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau saya lihat ya dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sekalian, itu semua menyentuh udah kepada aspek-aspek itu semua sih sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi Efesus 4 itu ayat yang ke-29, itu dampak saudara dari kepahitan itu ngeri loh saudara. Penyakit lah muncul lah, apa-apa muncul lah segala macam. Ada orang cek darah sehat saudara, tapi ini sering sakit lah, ini sakit lah. Jadi kenapa? Jadi rusak psikosomatis saudara. Orang kalau kepahitan ya aduh larinya kemana-mana. Muka gak ceria, diajak ngomong susah. Orangnya sensitif kan, sensitif dia. Jadi over kadang-kadang protektif. Jadi benar-benar jadi aduh kayak perasaan dia tuh kayak dia mau ditolong aja. Nih orang minta diperhatikan gitu. Jadi susah sekali bergaul sama orang yang penuh dengan kepahitan saudara. Kita gak enjoy ngobrolnya. Karena kenapa nih orang diajak ngomong gak tertib saudara. Nah baru kita masuk ya. Efesus 4 ayat 29 tuh firman Tuhan bilang begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu
mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini penting, saudara. Yang pertama adalah kita harus minta hikmat sama Tuhan untuk berkata-kata, supaya kita tidak menciptakan kepahitan terhadap orang lain. Yang kedua adalah kita yang menerima informasi tentang apapun juga yang membuat hatimu terluka, cepat pemulihan. Jangan di-repeat terus, jangan diulang-ulang terus. Kalau udah berdamai dengan suamimu dan istrimu, udah tutup, kubur, jangan dibahas-bahas lagi tentang yang sudah-sudah. Nah, karena dibahas lagi yang sudah-sudah, iblis pakai lagi cara itu, diingatkan kembali, dinaikin ke permukaan, dicari cerita menarik lagi. Iblis pakai cara itu, jadi rusaklah kita semua. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi pentingnya kita penyelesaiannya secara pribadi. Nah, kalau orang itu sudah meninggal bagaimana, Pak? Saya masih sakit hati sama dia. Lebih ngeri lagi, saudara. Lu sakit hati sama orang yang udah meninggal. Ngeri lu, nanti dia bangkit dari antara orang mati. Udah gak boleh kayak gitu lagi. Sakit hati sama orang yang udah meninggal. Ngeri, saudara. Setan pakai cara itu. Buang itu jauh-jauh, lepaskan itu. Udah gak usah dibahas-bahas lagi. Udah, ampuni, kan dia udah gak ada. Gak usah dipusing-pusingin. Kalau enggak nanti jadi terluka. Kita yang susah kok ntar. Kalau kita sakit hati ya saudara, kalau kita gak pulih, nanti kita yang susah sendiri. Kita yang rugi sendiri. Lihat ya, mukamu gak bagus banget. Diajak ngomong, hati-hati loh, mukamu kelihatan lebih tua daripada usiamu ntar. Karena kenapa? Mukamu terlalu capek sekali, saudara. Terlalu lelah sekali. Simpen beban masalah begitu kuat. Pak Pendeta, saya gak bisa lepaskan. Saya juga gak bisa lepaskan loh, Bu. Pak, saya gak bisa lepaskan. Yang bisa lepaskan tuh Tuhan atas kerjasama saudara. Jadi kita mau doakan, mau pendeta siapapun, doa gak bisa kalau hatimu belum beres juga. Nah, ini penting sekali, kita harus pahami ini. Nah, kalau tadi yang kedua udah selesai, yang ketiga yaitu apa? Harus ada pengampunan, saudara. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kamu harus mengalami pengampunan. Kalau nggak repot. Maka di dalam Lukas pasal 17 itu jelas sekali. Lukas pasal yang ke-17 itu diberikan jalan keluar, saudara. 17 itu di ayat 1 itu dibilang begini. Ada lebih baik lah ya. Dia bilang gini, ayat 3 ya. Janganlah, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau memang suamimu sering buat kesalahan, istrimu buat kesalahan, orang tuamu buat kesalahan, ya kamu ampuni dia lah ya. Ampuni dia ya, supaya jikalau ia menyesal, ampuni dia gitu. Tegur aja dia baik-baik ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, ngeri ya, 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Wah, ini penting ya saudara ya. Jadi ini bagian ini jadi penting untuk kita renungkan. Jadi kalau 1 hari aja itu 7 kali dia buat salah, kamu harus mengampuni dia. Nah, oke. Itu yang saya bisa sampaikan bicara tentang materi kepahitan ini, saudara. Nah, oleh karena itu, yang paling penting itu ya, perkataan itu merusak orang, akhirnya bisa mempengaruhi pikiran dia, masuk ke dalam jiwanya terganggu. Kalau jiwanya udah terganggu, jadi side effect-nya membentuk sebuah karakter. Karakter jadi arogansi, jadi otoriter, atau posesif, overprotective, dan segala macam, saudara. Akhirnya dia jadi troublemaker. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, poin berikutnya adalah seperti pohon, saudara. Nih kan dari sini nih benih-benih kepahitan ada di sini. Dia simpan, dia mendam dan segala macam. Karena kenapa? Dasarnya perkataan, tindakannya. Sering sekali dalam rumah tangga perkataan-perkataan kita tidak normal, saudara. Bahasa-bahasa kasar muncul, bahasa-bahasa yang menghujat muncul, disimpan oleh istrinya. Nah, akhirnya nggak berkembang, saudara. Udah kumpul di situ, mumet dia di situ, dipendam. Akhirnya dampaknya ke anak-anaknya.
Anak-anaknya juga punya kepahitan. Karena kenapa? Ini hubungan suami istri bermasalah, akhirnya kedampaknya kemana-mana. Jadi kepahitannya nggak sampai di hubungan suami istri aja, ke anak-anaknya juga begitu. Nanti akhirnya anak-anaknya juga berperilaku yang sama terhadap pasangannya. Jadi kita tuh sedang menciptakan satu binatang buas yang tanpa kita sadari yang dia akan lakukan hal yang sama terhadap pasangannya, karena kita sudah memberikan contoh waktu mereka masih kecil. Ini bahaya. Kalau enggak jadi masalah serius. Oke, ada pertanyaan yang saya harus jawab. Tapi pertanyaan ini memang saya sudah mengerucut karena ada beberapa pertanyaan yang sama yang saya tidak mau bahas, saudara. Pak, saya sudah mengampuni, Pak, tapi masih kepahitan. Gimana ya, Pak? Itu berarti belum mengampuni kamu. Kalau udah mengampuni, tapi kalau masih kepahitan, itu berarti mengampuni kamu tidak tulus. Kalau orang mengampuni orang itu tulus, saudara, udah lepain aja. Siapa sih yang nggak pernah disakiti? Udahlah, Pak, buktinya kalau kita ini sudah melewati kepahitan gampang. Apa buktinya? Kalau ada orang ngomongin orang itu kepada kamu, kamu udah nggak lagi ngerocos. Ketemu orang itu juga tetap kamu sapa dia, tidak menghindar dengan dia. Oke. Kalau saya nggak mau ketemu lagi nih, Pak, dengan orang itu bagaimana? Ya nggak apa-apa juga, ngapain juga ketemu. Tapi kalau seandainya ketemu di mall apa di mana ya tetap tegur. Tapi kalau ketemu lagi nggak usah juga, nggak apa-apa lah. Kita bukan malaikat kok. Kalau kamu pernah disakiti, dilukai, ya kamu ampuni dia. Tapi bukan berarti kamu jadi sahabatnya dia lagi dong. Enggak juga begitu ya. Jaga jarak ya boleh loh. Kita bukan malaikat kok. Supaya kita nggak usah disakiti lagi kan. Ya itu penting. Sebagai manusia susah ya, Pak, memaafkan atau melupakan. Iya, memang saya juga tahu kok. Memang susah kalau bukan karena Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus sih kita bisa mampu. Saya yakin lah. Kalau Tuhan yang bekerja dalam hati kita bisa lah mengampuni. Masa saya nggak pusing lah, saudara. Kita tuh harus belajar ya. Harus ada 4B ya. Budek, buta, budek, bisu ya. Budek, budek apa? Budek, buta, bisu, budek, buta, bisu. Aduh, ini apa nih satu lagu lupa deh nih. Pokoknya budek, buta, bisu dah. Gitu aja udah deh. Pokoknya budek aja deh. Mau denger apapun gue udah tahu laki gue budekin aja udah dah. Lu lihat ya, butain aja udah. Bisu nggak usah ngomong lagi udah dah. Oh, 3B itu udah ingetin aja tuh. Budek, buta, bisu, udah itu aja. 3B aja tuh udah. Gue masuk budek aja udah lah. Gue denger apa, gue bahasa budek, gue budek aja udah lah. Lu lihat kata suami lu begini, istrinya butain aja mata lu, bukan belaga buta, enggak, buta tutup aja udah. Bisu aja nggak usah ngomong, udah harus begitu saudara, tahan mulut. Kalau bisa kita nggak usah ngomong lah, diem aja, kita jaga-jaga aja nih mulutnya, udah diem, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau nggak sakit hati nih, sakit. Dengar orang tuh, lihat laki lu tuh di sana, ngapain lu belaga buta aja udah, belaga budek aja udah, belaga bisu, kalau nggak repot, capek juga saudara. Pokoknya saudara, kalau enggak kita sendiri yang susah, saya kasih tahu. Kita nih kayak gini-gini jangan bikin susah diri. Lo punya kepahitan nanti jadi punya penyakit. Yang punya penyakit jadi nggak bagus, larinya kemana-mana. Pak, boleh nggak kita, Pak, sebagai anak Tuhan meluapkan amarah kita dan meminta ganti rugi dari perbuatannya? Apa ganti rugi apa? Kalau utang ya tagih, bos. Jangan dibalas kejahatan-kejahatan, nggak boleh. Boleh aja santai, tapi jangan inilah, jangan terlalu berlebihan ya. Ngomongnya baik-baik lah ya, butuh hikmat ya. Apakah menjaga jarak dan tidak mau dilayani pelayan Tuhan yang pernah mengecewakan itu jaga jarak ya penting gitu loh, tapi jangan sampai sakit hati. Saya pikir gitu sederhana kok. Bagaimana cara konkret untuk melepas rasa kepahitan sama orang yang terdekat dengan kita? Harus belajar ya, latih hatimu ya. Latih perasaanmu, harus dijaga loh. Kalau enggak nih ibu, saya kasih tahu ibu-ibu ya, saya nggak perlu sebut namanya. Ibu harus jaga hati lo, Bu. Kalau enggak jadi repot loh. Kita tinggal satu rumah sama orang yang sering sakiti kita. Kita mulai jaga hati kita, minta. Yang penting jangan sampai lo simpen. Kasihan nanti jadi penyakit. Kalau kayak gitu kasihan ya sudah. Apakah cuek menandakan masih dalam kepahitan, padahal menganggap tidak pernah terjadi? Udah nggak apa-apa juga lah, cuekin aja udah. Santai-santai aja, nggak usah terlalu rempong lah. Malam, Pak, bagaimana kalau hati kita sudah terlalu sakit dengan orang tua? Saya kasih tahu loh. Orang tua mau buat apapun terhadap kamu gak boleh sakit hati sama orang tuamu. Dia yang melahirkan kamu. Doakan dia terus, gak boleh. Biar kata kamu gak diperhatikan apa segala, gak boleh.
Tetap harus hormati orang tua. Itu penting, saudara. Ya, jangan sakit hati sama orang tua, nggak bagus. Jauh dari berkat kamu. Nanti jauh dari berkat nggak bagus. Jika kebaikan sudah diberikan, tapi karena kondisi teringat kembali, bagaimana menyikapinya, Pak? Lah kalau ingat kembali, memori kadang-kadang ada ya, pernah teringat, oh ya dia pernah nyakiti saya begitu. Iya oke. Tapi jangan disimpan terus dalam hatimu ya, jadi nggak bagus juga, nggak boleh kayak begitu juga. Om, mantan saya bohong om. Apa mantan nih? Tentang masa lalunya ketahuan setelah hubungan saya 3 tahun. Masih pacaran nih. Masih pahit walaupun sudah putus. Ya bodoh kamu. Udah putus kok. Ngapain pusing gila. Gak usah pikirin. Ya bikin susah. Masih pacaran doang lah. Gak usah pikirin. Cari yang lain bos. Aduh. Bikin malu aja. Tuhan banyak stok. Ya. Gak usah rempong. Aduh. Males dah. Shalom Pak Petra. Terima kasih Pak. Ya udah, terima kasih doang. Kenapa ya Pak? Kalau sudah pahit terus udah dikasih, nggak penting deh nih. Oh, ini dia, oke ya. Bagaimana? Oke, sebagai manusia, saya udah semua nih kayaknya. Shalom Pak Petra. Apakah dampak akar kepahitan bagi pertumbuhan rohani seseorang? Kamu pasti susah berdoa, udah pasti tuh. Kalau orang akar pahit pasti susah berdoa, saudara. Jadi kehidupan rohani tidak mungkin meningkat ya. Susah berdoa, baca Alkitab juga nggak ngerti juga. Ya hari ini ya saya kasih tahu nih. Saya pertanyaan-pertanyaan ini putaran tadi saya sudah jawab semua sih sebenarnya. Saya mau kasih tahu bagi kita yang mengikuti live Instagram kurang lebih dari 1.000 orang nih lebih. Saya mau ingatkan saudara semua ya tempat ini yang mengikuti ini. Udah beberapa hari ini kita bersama-sama di live Instagram. Saudara, kita akan ketemu nanti juga di Sahabat Shalom di hari Sabtu. Itu ibadah jam 7 ya. Terus sampai dengan malam. Terus ada di situ. Dan saya mau ingatkan bagi kita memang tema-tema ke belakang ini untuk mempersiapkan si jemaat Tuhan. Untuk apapun yang terjadi ke depan ini kita tetap dalam pertolongan Tuhan gitu ya. Jadi yang paling penting tadi saya bilang apa? Jangan sampai engkau punya kepahitan dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, kamu punya kepahitan dengan dirimu sendiri, itu paling bahaya. Ketiga, kepahitan dengan orang di sekitarmu, dengan orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu, saya mohonlah ya, supaya kita itu berbenah lah ya. Ya maafin aja orang-orang di sekitarmu, supaya tidak menjadi masalah serius dalam hidupmu. Pasti kehidupan rohanimu juga jadi terganggu. Itu jadi masalah serius. Oleh karena itu, hari ini berdamailah suami istri ya. Orang tua dan anak berdamai, kakak sama adik berdamai, dengan teman-teman di sekitarmu berdamai. Ya, Pak, jangan KDRT Pak, jangan pukul suami istrimu Pak, nggak bagus. Ya sebagai istri tolong juga ya respect terhadap suamimu. Even kamu orang lebih kaya, uangmu lebih banyak daripada suamimu, ya harus respect sama dia. Tetap suami harus dihargai, dihormati. Tapi sebagai suami juga minta maaf nih, jangan berlaku kasar, berkata-kata kasar, supaya tidak menimbulkan kepahitan terhadap istrimu. Dan sebagai anak ya belajarlah untuk taat terhadap orang tuamu. Dan saya yakin pasti keluargamu diberkati Tuhan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada simpan segala sesuatu yang tidak baik, itu harus dibuang satu-satu. Banyak orang yang sudah menyakiti kamu, kamu buang lah ya. Lepaskan, hidup lebih tenang, minta ampun sama Tuhan, doakan orang-orang itu yang pernah sakiti kamu. Malam ini kita doakan orang-orang yang pernah sakiti kamu, minta ampun, ampuni mereka Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan berkali-kali lipat, pasti. Kamu akan diberkati Tuhan berkali-kali lipat. Karena orang yang mengampuni orang lain, dia pasti akan diberkati Tuhan. Ini ada juga pertanyaan yang masuk nih, lagi di sini. Pak, mertua saya setiap saat menyakiti saya Pak, dan suami dengan perkataan nyindir dan pahit. Udahlah, orang tua, berdoa aja buat orang tuamu ya. Makin dekat dia sama Tuhan, makin melekat dia sama Tuhan, supaya dia tetap diberkati Tuhan ya. Biar bagaimanapun juga tuh dia mertuamu ya, diberkati Tuhan lah dia ya. Jangan sampai ada kepahitan lah, nggak usah ada kepahitan. Belajar dari itu Naomi sama Ruth, nggak ribut tuh mantu sama itu, bagus banget. Itu penting. Boleh tolong Pak ya nanti saya post ya bagian-bagian yang tadi. Pak, bagaimana mengatasi kepahitan jika orang yang terkait sudah sampai sakit? Bagaimana Pak mengatasi kepahitan jika orang yang terkait sudah sampai sakit gitu? Aduh, yalah. Nggak usah, saya kadang-kadang kalau lihat ada orang yang sakit karena kepahitan tuh justru merugikan diri sendiri ya. Maka saya bilang ya, nggak perlu terlalu kepo urus orang lain.
Jadi gini, yang bukan urusanmu nggak usah dibahas. Karena masalah orang itu sering sekali mempengaruhi hati kita juga ya. Jadi kalau kita udah mempengaruhi hati kita, itu yang membuat kita jadi rasa kita bagaimana ya. Kita terganggu sekali loh. Saudara, saya selalu punya filosofi, segala sesuatu dalam rumah tangga saya, kita nggak mau bahas keluarga orang, saudara. Kecuali mereka minta kita untuk ngebahas, ya kita bantu bahas gitu loh, jalan keluarnya bagaimana. Tapi kalau kita mau bahas keluarga orang di rumah kita nggak penting lah hal-hal kayak begitu. Maka di dalam Efesus pasal yang keempat itu ya, buang kegeraman tadi yang sudah dijelaskan itu, dibuang aja, dilepaskan, supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu, doa saya, saudara yang mengikuti live Instagram ini, ya berbenahlah ya. Yang bikin susah, nanti saudara sakit, nggak ada orang yang tolong, ya jadi akhirnya mau buat apa lagi ya. Ingat ya, 3 keputusan hari ini. Jangan sakit hati dengan Tuhan. Yang kedua, jangan buat sakit hati dengan dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan membuat kepahitan dengan orang di sekitarmu. Nah, kalau udah 3 begini nih, aman, saudara tidak lakukan itu, minta pengampunan pada Tuhan, jaga perkataanmu ya, supaya tidak melukai hati orang. Dan jangan cari tahu urusan orang, biarlah urus keluargamu dulu baik-baik, tenang. Kalau kamu dengar keluarga-keluarga yang ada masalah, kamu bantu doa aja deh ya, supaya beban pikiranmu gak terlalu capek, hatimu jadi gak lelah, saudara. Kalau gak pikiran capek, hati lelah segala macam, sakit saudara untuk hal kayak gitu ya. Lebih baik kita tenang supaya hidup pribadi dan keluarga kita diberkati Tuhan. Doa kita hari ini, COVID-19 turun. Kita lihat yang kesembuhan sudah makin meningkat, yang meninggal makin hari makin turun, saudara. Walaupun yang terinfeksi agak bertambah. Oke, gak apa-apa, tapi yang penting kita tetap positif. Yang meninggal yang penting diperkecil persentasenya, yang sembuh makin tinggi. Kita berdoa supaya semua berjalan baik dan lancar dan diberkati Tuhan. Dan supaya aktivitas kita berjalan kembali normal ya, saudara ya. Nanti di bulan Juni kita doa lah ya, supaya berjalan normal lagi bulan Juni. Ya, karena PSBB diperpanjang sama Gubernur DKI sampai 22 Mei. Ya di Juni kita kembali normal lagi ya. Bisa ngopi-ngopi, nongki-nongki kita ya. Bisa santai, bisa menikmati dan segala macam. Kita yakin lah pasti ini akan berlalu. Ya running semester kedua, Juni, Juli, semua pertumbuhan ekonomi bisa baik. Itu kan harapan kita. Kita maunya begitu. Orang bilang mau akhir, ya kita kan boleh punya harapan. Kalau Tuhan mau buat, ya silakan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Diberkatilah saudara-saudara yang mengikuti live Instagram ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan di dalam hati mereka. Jama mereka Tuhan. Kepahitan dengan orang tuanya. Kepahitan dengan anaknya. Kepahitan dengan suaminya. Kepahitan dengan istrinya. Kepahitan dengan mertuanya. Tuhan, hari ini hamba berdoa, tarik kepahitan itu dalam diri mereka Tuhan. Pulihkan, supaya hari ini kemerdekaan terjadi. Tidak muncul penyakit, jauhkan dari penyakit. Dan mereka menjadi orang yang sehat, emosinya sehat, pikirannya sehat, bahasa-bahasanya sehat. Tuhan yang akan memberkati dia. Satu persatu diberkati Tuhan. Mereka yang punya kepahitan dengan suami, istri, semua hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, recording ini, live Instagram ini, nanti saya akan masukin ke YouTube di Petra Vanggidai Official. Nah, saudara bisa lihat kembali. Ada beberapa topik yang ada. Kita akan ketemu di live Instagram kita hari Selasa. Dan hari Sabtu kita akan ketemu di ibadah Sabat Shalom di YouTube channel saya di Petra Vanggidai Official. Dan saudara bisa lihat nanti Sabat Shalom dengan tema Jangan Takut, yaitu dalam seri tentang Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, keluar rumah pakai masker, dan tentunya imunitas saudara semakin kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.